summary untuk membuktikan apa sih yang terjadi itu dan siapa yang melaporkan, siapa dan apa fakta-faktanya apa. Kan di situ nih poinnya tadi, antara mengawasi dengan mencegahnya ini tadi, antara menindak dengan memberi nasihat. Jadi kalau bahasa yang saya ingin sampaikan itu kira-kira gini. Ya, untuk kejaksaan ini pesan kita ini dalam rangka kita bikin dia kuat lah, undang-undangnya juga baru. Agar instansi kejaksaan kembali pada rohnya sebagai seorang penuntut mewakili negara, bukan penurut. Nah, bedakan ini ya, dekat-dekat ini. Penuntut bukan penurut. Dia menjadi penurut kalau sudah menjadi tim legalnya di sana, karena menjadi bagian. Hilanglah fungsi penuntutan itu. Ini teman-teman harus kita luruskan ini. Ini hadiah untuk ulang tahun lah. 64 tahun ini ya. Telah terjadi presiden mengkhawatirkan saya di mana MOU antara kejaksaan dengan BUMN, khususnya Pertamina dan seluruh subholdingnya seperti PHR tampaknya dijadikan sebagai tameng bagi individu-individu yang terlibat dalam tindakan melawan hukum, sehingga acara-acara seremonial PHR pun dihadiri Kajati. Ya. Gawat ini sudah. Gawat. Cobalah. Oke, dibantu karena bagian nggak dikerjasama, baru dibantu nanti ambulans dan seterusnya. CSR-nya kepada kejaksaan, CSR itu kepada masyarakat. Karena dana APBN untuk kejaksaan sudah cukup. Kami ketok banyak itu, triliunan. Nah, nanti saya tunjukin salah satu contoh saya teman. Dan kilang minyak Pertamina. Di Direktorat PPS itu dari Pertamina. Pertamina. Salah satunya dari Pertamina Hulu Energi. Oke. Nah, kami ini kan harus kami Nggak usah, saya terus. dari kesempatan. Kalau ingin bisa tahu bisnis belajar itu, apa lalu yang belajar, dari- bukan evaluasi semua. Karena jadinya antara satu sisi melakukan pencegahan agar tidak terjadi korupsinya, atau katakanlah begini, oke lah proyek strategis nasional dibantu supaya sukses. Tapi faktanya kemudian membiarkannya menjadi tidak sukses. Jadi bagian dari tidak sukses itu dia. Contoh, inilah yang saya laporkan tadi, bidding atau plastik geomembran tadi. Jelas-jelas itu masalah. Terus dibiarkan. Lalu apa fungsimu di situ? Dan ketika kejaksaan bilang itu salah, yang sisi lain, oh, enggak itu, enggak apa-apa itu, karena ini proyek strategis nasional harus kita dukung penuh. Nah, jadi tameng yang aku maksud tadi itu di situ. Oleh karena itu teman-teman, saya ingin menyampaikan kepada kita semua. Jadi saya ingin minta supaya pegawai kejaksaan yang menduduki posisi strategis di BUMN, ya, harus ditarik. Segera ditarik. Nggak mungkinlah badanmu sebagian di sana, terus kau lagi di sini. Ya, atau kalau saya sebutnya itu perselingkuhan penegakan hukum itu jadi terjadi. Kan kasihan ini pitsusnya yang tadi penindakan ini, karena tadi dia di sana. Kecuali dia melihat itu untuk mendapatkan temuan agar dicegah. Gitu. Nah, di dalam timah di Babel bagus itu. Tapi Pertamina ini, nah, kenapa ini penting sekali? Saya sudah katakan, ketahanan energi. Yang tadi targetnya nggak tercapai terus. Sebagai catatan saja teman-teman ya, Anda tahu berapa ribu aset yang diterima oleh Rokan ini untuk sumur-sumur bor itu ya. Misalnya pengelolaannya itu tahun 2002 500 sumur, 2023 600, 2024 900, 2025 nanti 1000. Ini kalau dihitung berapa ribu ini? Satu sumur kira-kira berapa biayanya? Kau hitung aja. Besar sekali. Nah, semuanya membutuhkan pengadaan, mulai plastik yang tadi aku bilang paling kecil sampai ke rignya dan seterusnya, besar sekali itu. Nah, karena itu kita ingin di tengah situasi seperti ini, ayo, ketahanan energi kita harus menjadi bangkit ke depan dengan Pertamina harus mengubah cara. Kalau saya tanya Bupati Bengkali, saya ketemu kemarin, Bupati yang hal-hal di sana tadi, ayolah masuk ke sini. Nah, ini kita uji. Ini batu uji, kasus yang saya masukkan ini batu ujinya, apakah berhasil atau tidak. Tetapi tanpa disadari, saya baca media, kemarin saya bacain dari berita-berita kalian itu, gambarnya pun masih ada. Upacara hanya seremonial saja, Kajatinya hadir. Padahal di antara berdiri dua di situ orang yang saya laporkan itu, yang bertanggung jawab di situ. Oke? Nah, jadi abang serius nih, saya serius.
Saya beri waktu nanti, biarlah selesai dulu ulang tahun ini. Biar selesai itu, saya siapin lagi, jalan lagi kita. Kita lihat sama-sama. Kira-kira itu teman-teman, kenapa saya kenceng untuk meneruskan ini, karena dokumen yang masuk di kami cukup banyak, dan Panja ini jalan terus, dan saya akan jalan terus. Saya akan buat kantor di Riau, di Duri, di Inbul, terus untuk ini. Karena kalau nggak begitu kan ini ribuan triliun nanti ini uang ada di sini gitu, udah besar itu. Nah, karena itu saya minta juga teman-teman media coba agak kritis ngelihatnya. Jangan kita lihat, alah Bang Hinca cuma datang, alah ngapain dia situ. Enggak lah, saya serius sekali. Buktinya kalau kalian nggak percaya serius. Nih, aku buka ya bukunya. Ini baru nih, belum dibuka ini. Karena belum saya laporkan itu resmi, langsung yang terima waktu itu Kajati. Dan kemudian tentu kan butuh waktu ya, nggak bisa serta-merta gitu, kita paham itu, tugas mereka juga banyak. Saya sudah sampaikan kepada Aspitsusnya, dan dari Aspitsusnya saya dapat informasi bahwa sudah keluar surat perintah tugas untuk melakukan ini, dan mulai dipanggilin, mungkin Rabu nanti yang dipanggil BRIN untuk diperiksa dan sebagainya, butuh waktu lah. Nah, dengan memberikan dokumen yang cukup kepada mereka, harusnya ini bisa lebih cepat. Jadi kalau saya kata apa harapanmu, saya katakan harapan saya, biar ini membuka kotak Pandoranya. Ayo kita mulai, serius nggak kejaksaan ini untuk membongkar kasus ini. Gitu. Selain BRIN, apakah ada pihak PHR juga yang dipanggil? Ya, menurut mereka ya, sudah dipanggilin semua, terus akan berlanjut. Dan saya bilang, panggil aja semua, harus diklarifikasi supaya jangan-jangan saya punya salah. Jadi benar, dia cocokkan aja gitu kan. Nah, dengan dicocokkan seperti itu kan, itulah tugas penyidik itu kan sama dengan teman-teman jurnalistik. 5W1H-nya kan harus dijunjung tinggi, dan itu kita beri kesempatan. Tapi saya bilang jangan lama-lama, karena ini sederhana kok kasusnya. Dan setelah ini Anda harus memanggil juga di Dirut Pertamina, Ibu Nike, sampai ke atas, karena ini akan jadi praktek ke bawah, jumlahnya ribuan triliun untuk seluruh industri atau ketahanan energi ini. Jadi kalau kita nggak peduli tentang ini, kita nggak peduli pada negeri ini. Gitu. Jadi saya 5 tahun ke depan masa jabatan saya berikutnya, saya fokus di sini, sumber daya alam, penegakan